Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita. Kita bersyukur saudara, kita boleh ada di awal bulan September. Saya percaya sampai hari ini kita melihat begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita semua yang ada pagi hari ini, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa kerinduan kita hanyalah berada di dekatnya. Kerinduan kita hanyalah melayani Dia, melakukan yang terbaik kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami mau selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Katakan tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Haleluya. Mari katakan kerinduanku. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Sebab tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku, yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu, Yesus.
kehidupan kami pagi hari ini Tuhan, sebab kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan pagi hari ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi untuk setiap sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang kudus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high, to see you hallelujah. Shining in the light of His glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Amen. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high, to see you hallelujah. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Sebab kau layak. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandangmu. Katakan kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandangmu. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan.
karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya saudara, mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan bagi kami. Tuhan selalu karuniakan untuk kami beribadah, baik di tempat ini maupun yang harus beribadah di rumah masing-masing. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, kuasa kasih-Mu dan kebenaran-Mu dapat menjangkau mereka, melawat mereka, memulihkan, menguatkan mereka, memberi pencerahan kepada mereka, membawa mereka bertumbuh dalam iman dan semakin bijak menjalani kehidupan. Berkati umat-Mu hari ini, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Nah, hari ini kembali kita belajar hal yang kedua. Ketika Yesus berbicara khotbah di bukit, itu adalah dasar kekristenan. Karakter kekristenan dimulai dari hubungan dengan Tuhan, dari hati. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Yesus berbicara kepada para murid, bukan kepada orang yang belum menjadi murid. Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi terang dunia. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka terang Tuhan terbit atas kita. Kita berpindah dari gelap kepada terang, dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kamu adalah terang. Jelas sekali bahwa identitas kekristenan kita sejak kita menjadi orang percaya adalah terang. Terang dunia ini menyangkut aspek dekat, aspek menengah, aspek jauh. Di sekitar dunia kita, di sekitar Yerusalem kita, di sekitar Yudea kita, di sekitar Samaria kita, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, kebenaran tentang terang ini akan kita bahas dalam beberapa minggu. Mari coba kita perhatikan, kenapa Tuhan menyatakan bahwa kita adalah terang dunia. Mari coba kita lihat Efesus 5 ayat 8. Ada sebuah transformasi di sana. Ada perubahan identitas dari lama kepada baru. Dari kirbat lama dengan anggur lamanya berpindah kepada anggur baru dalam kirbat yang baru. Ayat 8 sampai 10 Efesus 5 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan 3 hal: kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, mari coba kita lihat perubahan seperti apa yang membuat kita disebut sebagai terang Tuhan, terang dunia. Kamu memang dahulu adalah kegelapan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hakikat seluruh eksistensi hidup manusia lama, setiap orang termasuk saudara dan saya adalah kegelapan. Nah, seperti apa identitas manusia lama yang gelap itu? Yang pertama, kita baca tadi dikatakan bahwa mati. Kamu dahulu mati, terpisah dari Allah, dan berada di bawah kutuk dosa dan maut. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Perhatikan baik, inilah kondisi manusia. Kenapa saya jelaskan hal ini? Supaya saudara bisa membayangkan bagaimana kebutuhan manusia akan terang. Dan bagaimana kehidupan kita masa yang lalu, masa kematian, kegelapan, tanpa harapan. Kematian yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar kematian fisik, tapi kematian rohani. Kematian rohani adalah terputusnya kita dengan sumber kehidupan, yaitu Allah. Dan masa depan orang yang mati secara rohania itu adalah
neraka. Karena memang akhirnya daripada manusia itu yang lama, manusia gelap itu adalah neraka, maka jalur rel kehidupan daripada orang-orang seperti ini menuju neraka. Itu jalurnya sudah jelas, kegelapan. Perbuatan gelap, pikiran gelap, gaya hidup gelap, selera gelap, cara hidup gelap, tidak ada harapan. Belajar SOCP, School of Church Parenting, membawa setiap murid kepada pemahaman betapa pentingnya kita membawa terang. Sayang sekali bahwa banyak orang Kristen tidak memahami kebenaran ini. Kenapa? Karena banyak orang Kristen lahir hanya sebagai orang Kristen, tapi tidak pernah mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Dan itu sebabnya ia tidak merasa penting memahami tentang kegelapan, situasi kegelapan, rusaknya kegelapan, kesia-siaan kegelapan, kehancuran daripada kegelapan, ending daripada kegelapan. Mengapa? Karena banyak orang Kristen sebenarnya tidak bisa membedakan gelap dan terang. Karena ia tidak pernah berpindah dari gelap kepada terang. Orang yang pernah mengalami kegelapan dan kemudian berpindah kepada terang, dia akan sangat menyadari pentingnya terang bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Orang Kristen yang tidak pernah terbeban untuk membawa orang gelap kepada terang adalah orang yang tidak pernah berpindah dari gelap kepada terang. Itu sebabnya dia tidak menghargai terang, statusnya sebagai terang, statusnya sebagai garam, dan tidak memfungsikan dirinya sebagai garam dan terang, oleh karena dia tidak pernah berpindah dari gelap kepada terang. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita mati dahulu. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Efesus yang sudah lahir baru. Jadi dia ingatkan, dulu kamu tahu dirimu bagaimana hidup dalam kegelapan, dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana rusaknya, bagaimana tidak ada, bagaimana kehidupan yang tanpa harapan. Kamu mati, gelap, menuju kepada kematian kekal. Karena memang sudah ada di dalam kematian. Maka walaupun dia hidup, sebenarnya dia sudah mati. Hidup secara jasmani, tetapi dia hidup, dia mati secara rohani. Maka rel hidupnya, orientasinya adalah orientasi neraka. Orientasinya adalah kegelapan. Ayat 2 dari Efesus 2 katakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Dunia sedang menuju kehancuran. Kenapa? Karena dunia sudah berada di bawah kutuk. Kitab Wahyu katakan dari hadapannya hilang lenyap langit dan bumi dan tidak ditemukan tempatnya. Kamu dahulu hidup mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itulah sopir daripada kereta dengan rel kematian, rel kegelapan, terpisah dari Allah, mati, berada di bawah kutuk. Bapak Ibu Saudara, sadarkah saudara tentang keadaan identitas manusia lama ini? Kalau saudara sadar akan identitas lama ini, saudara akan menghargai identitasmu yang baru yang akan saya jelaskan. Dan bukan hanya menghargai identitasmu yang baru, tetapi pasti ketika saudara melihat mulai dari keluargamu ada di dalam kegelapan, engkau akan berusaha untuk merebutnya. Tidak masa bodoh, tidak cuek. Tidak mungkin engkau cuek ketika jelas engkau berada di luar neraka,
saudaramu, orang tuamu, sahabat kenalanmu ada di neraka, tapi engkau tidak pernah berusaha untuk mengingatkan supaya jangan ke sana, membimbingnya supaya tidak ke sana, memperingatkan supaya tidak ke sana, atau mengambil tangannya dan menariknya sekuat tenaga dari neraka. Kalau engkau tidak jelas identitasmu, tidak mengerti identitasmu, atau karena memang belum pernah berpindah dari gelap kepada terang, tidak mungkin engkau terbeban. Engkau cuek, dia mau masuk neraka atau tidak, dan atau masuk surga atau tidak penting. Yang penting waktu dia meninggal kita cerita, memberi ucapan turut berbelasungkawa. Selamat jalan ke rumah Bapa. Siapa bilang ke rumah Bapa? Kalau dia tidak pernah mengenal jalan kebenaran dan hidup, siapa bilang selamat jalan ke rumah Bapa? Itu hanya lip service, hanya cerita di mulut, bikin enak-enak telinga, tapi tidak pernah masuk surga yang begituan. Kenapa? Karena belum pernah mengalami kelahiran baru. Yesus berkata dalam Yohanes 3 kepada Nikodemus, jangankan masuk, melihat pun tidak kerajaan surga, jika engkau tidak mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Untuk berpindah dari identitas lama kepada identitas baru, orang harus mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Sekali lagi, tidak heran saya melihat orang Kristen yang tidak ada rasa tanggung jawab, rasa terbeban kepada orang-orang yang belum diselamatkan, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu saudara, ipar, mertua, sahabat, kenalan. Tidak akan ada rasa tanggung jawab untuk membawa mereka kepada terang apabila dia sendiri belum pernah berpindah dari gelap kepada terang. Perhatikan hal yang kedua, identitas manusia lama hidup dalam hawa nafsu dan pikiran jahat. Ayat 3 dari Efesus katakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Berarti kita ini adalah orang bekas dimurkai. Kenapa? Hidup dalam hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu hasrat. Hasrat yang besar. Pengertian hawa nafsu seringkali diarahkan kepada hawa nafsu seksual yang menyebabkan orang menyalurkannya dengan perkosaan atau kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari kebenaran. Itu karena tidak tahan. Begitulah yang disebut hasrat, nafsu. Tapi nafsu, hawa nafsu mempunyai pengertian yang sangat kompleks. Itu menyangkut hawa nafsu dalam segala hal. Hawa nafsu kedagingan, yaitu keinginan-keinginan, hasrat-hasrat kedagingan. Mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa, untuk kepuasan diri. Bisa orang membunuh, menyakiti orang lain, membalas kejahatan dan kejahatan demi memuaskan nafsu jahatnya, menyakiti orang. Nafsu serakah, nafsu cinta uang. Apakah salah cinta uang? Salah. Apakah uang salah? Tidak salah. Tapi hasrat yang sangat kuat seperti halnya
Nafsu birahi, orang bilang begitu kasarnya. Orang berkata nafsu untuk kekuasaan, nafsu untuk diakui, nafsu untuk dipuji, nafsu untuk dihormati, nafsu untuk macam-macam. Tujuannya ego. Seorang pria ingin mendekati seorang gadis, bagaimana caranya? Di zaman dulu susah itu. Pinjam motor atau pinjam mobil, pergi wakuncar, mau odok cewek. Sekarang mau pergi odok cewek, bisa sewa mobil 500.000 saja, sepanjang hari bisa bawa cewek indehoi keliling dan mengaku ini mobilku. Kenapa? Karena nafsu, diakui supaya dipuji, dihargai, dihormati, memberi nilai lebih tinggi kepada dia. Kenapa orang melakukan hal seperti itu? Nafsu. Berbagai cara digunakan manusia di luar Tuhan, manusia kegelapan untuk hidup dalam nafsu daging dan pikiran jahat. Nah, itulah gaya hidup. Gaya hidup orang gelap. Ingin dipuji dan dilihat orang. Melakukan sesuatu tujuannya adalah dipuji dan dihargai. Identitas anggur lama dan kirbat lama pada orang Farisi ahli Taurat, Yesus mengecamnya. Di mana-mana menggunakan selempang panjang untuk menyatakan identitasnya sebagai kaum alim ulama. Tujuannya apa? Mencari kehormatan dan mendapatkan tempat duduk spesial. Kalau di antara kalangan masyarakat tertentu, orang yang berpakaian seperti ini, kalau potong kerbau dapat kepala kerbau, kepala babi, atau kaki babi atau kaki kerbau. Keuntungan dari sebuah identitas. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diperlakukan spesial. Banyak orang ke gereja juga seperti itu. Kalau dia berpangkat, dia ke gereja, dia harus diperlakukan sebagai orang berpangkat. Dia ke gereja harus diperlakukan sebagai orang kaya. Pendeta wajib datang-datangi rumahnya. Kenapa? Karena dia orang penting. Biasanya jemaat seperti ini sudah tahu pendeta ini suka amplop. Jadi dia sudah siapkan amplop. Bapak Ibu Saudara, kalau satu saat tidak seperti yang dia inginkan, dia akan cerita ini pendeta. Itu pendeta dia tidak pakai baju, seandainya saya tidak kasih dia baju. Dia tidak pakai celana panjang kalau saya tidak kasih dia celana panjang. Ini identitas lama. Hidup dalam hawa nafsu menurut kehendak daging dan pikiran yang jahat. Dan pada dasarnya kami dulu begitu. Saya dulu begitu. Kami harusnya orang-orang yang harus dimurkai. Semua kita harus dimurkai karena kita hidup dalam hawa nafsu. Yang ketiga, natural hidup kita adalah hamba dosa. Ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Senang berbuat dosa. Hobi berbuat dosa. Gaya hidup sudah pasti dosa. Kenapa? Karena seleranya memang selera dosa. Kenapa seleranya dosa? Karena memang jalur trek kereta apinya menuju ke neraka, kematian kekal. Titus 3 ayat 3 berkata, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan.
hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Jadi, natur kita yang berdosa, kehidupan alamiah kita sebagai orang berdosa, menyebabkan kehendak dan pikiran yang berdosa ada di dalam diri kita. Kehendak dan pikiran yang berdosa menyebabkan tindakan juga yang berdosa. Karena naturnya kita, alamiahnya kita itu hamba dosa. Ternyata tidak ada lagi yang tersisa. Hidup kita benar-benar gelap gulita alias malilim parak. Dengan usaha manusia harapan sama sekali tidak ada. Jemaat Tuhan, perhatikan baik. Saya tidak merinci semua hal-hal gelap yang kita jalani sebelum lahir baru. Kalau engkau sudah lahir baru, selera kita baru, beda dengan selera lama. Gaya hidup lama, keinginan lama, beda dengan keinginan baru sekarang. Jadi perhatikan baik, begitu banyak orang yang hidup dalam kegelapan, terpisah dari Allah, hidup dalam nafsu dan pikiran jahat, dan dikuasai oleh dosa. Kecenderungan adalah hidup dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan di dunia di mana saudara dan saya hidup, memang ada yang disebut norma-norma. Ada norma-norma hidup. Ada norma-norma agama. Ada norma-norma nurani. Itu ada pada setiap orang, ada pada setiap agama. Ada. Kebaikan orang Hindu, Buddha, Muslim, Konghucu, dan sebagainya ada. Bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan apakah lebih tinggi nilai-nilainya? Lebih tinggi, lebih ada plusnya dibandingkan dengan norma-norma yang sudah ada secara natur dalam hidup masyarakat dan agama-agama. Terlalu banyak kita lihat ada kesaksian dari beberapa anak muda menceritakan bagaimana pengalamannya di tempat kerja dengan orang sesama orang Kristen, dengan orang sesama pengikut Yesus. Kelihatan ternyata tidak ada perbedaan sama sekali. Kenapa? Karena tidak pernah mengalami kelahiran baru. Tidak pernah berpindah dari gelap kepada terang. Nah, mari coba kita perhatikan identitas manusia baru. Di sini saya hanya menjelaskan 3 hal. Yang pertama, dilepaskan dan dipindahkan. Kita orang percaya harus mengalami apa yang disebut transformasi melalui kelahiran baru. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13 mengajarkan kepada kita bahwa ia telah, kalau kita terima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertemu secara pribadi dengan Dia, mengalami kelahiran baru, maka sejak saat itu kita dilepaskan dari kutuk dosa dan maut. Tidak lagi menuju kepada neraka, tidak lagi berjalan dalam rel kegelapan, tidak lagi di sopir kereta hidup kita adalah iblis, tetapi Roh Kudus. Itu perubahan identitas. Kita telah, bukan sedang, bukan sementara. Harus jelas saudara tahu ini. Banyak pengajaran Kristen mengajarkan begini. Kita sedang berusaha supaya masuk surga.
sedang berusaha supaya kita mempertahankan keselamatan. Berusaha supaya kita kedapatan baik, berkenan. Berusaha supaya benar-benar kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, karena saat ini kita belum lepas total dari kegelapan. Bapak Ibu Saudara, ini pengajaran sama persis dengan pengajaran agama-agama di dunia. Pengajaran agama di dunia adalah hiduplah kudus, hiduplah suci. Bagaimana cara hidup kudus? Bagaimana cara hidup suci? Ada pantangan. Pantang menikah, pantang makan, puasa, bertapa, dan sebagainya. Supaya tidak berdosa. Tidak kawin, supaya tidak berdosa. Itu agama-agama mengajarkan seperti itu. Kita melakukan ini, kita melakukan itu. Ibadah, ketaatan, dan sebagainya. Supaya kita moga-moga kiranya Tuhan menolong kita bisa setia sampai akhir di ujung jalan kita. Oh, haleluya. Banyak orang Kristen berpikir sedemikian. Sayang sekali. Kasihan. Sudah naik mau ke mobil sini. Naik mobil, duduk nyaman, tenang. Kau percaya saya sopirnya? Percaya Pak Pendeta. Sampai di mobil dia duduk, itu tasnya dia pikul. Pak, saya pikul tas kue. Jangan sampai saya tidak tiba utuh sampai di Toraja. Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong supaya saya tetap setia ada di dalam mobil ini. Tolong Pak, supaya saya bisa tetap bertahan di mobil. Kenapa kau? Mau kau lompat turun? Hah? Apa yang membuatmu berpikir tolong supaya saya setia ada di mobil? Emang kau berpikir mau lompat turun? Orang yang sudah di mobil mau ke Toraja berpikir lompat turun itu kira-kira orang apa? Orang tidak waras. Bapak Ibu Saudara, di mobil dia penuh dengan kekhawatiran. Saya akan tiba atau tidak? Apa yang harus saya perbuat supaya sopir ini senang dan membawa saya terus? Apa yang harus saya perbuat? Hah? Dia pijit-pijit sopirnya. Pijit-pijit. Cari kelakuan kelakuan baik. Apalagi dia lakukan? Kasih makan. Pokoknya semua hal dia upayakan supaya ini sopir dengan selamat bisa bawa ke sana. Bapak Ibu Saudara, itu yang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Kau percaya saja. Hah? Yang penting jangan keluarkan anggota badanmu. Jangan buka pintu, kasih keluar kaki. Patah kakimu. Tetap tinggal di dalam mobil, kau aman tiba. Percaya saja. Amin. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kenapa kita takut? Makanya orang Kristen, dulu saya diajar, jangan kau pergi di sana, nanti kau berdosa, eksklusif. Makanya kekristenan lebih banyak, kalau bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kebaktian. Kebaktian pagi, kebaktian siang, kebaktian sore, kebaktian malam. Tiada hari, tiada jam tanpa kebaktian. Kapan bersaksi? Kapan menjadi terang? Terang itu bukan untuk sesama terang. Terang itu untuk berada di kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Sudah dilepaskan. Kenapa kita takut? Sudah di mobil.
Kenapa takut tidak sampai? Berikutnya, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bukan kerajaan iblis, bukan kerajaan dosa, bukan kerajaan kegelapan, bukan kerajaan ego, tapi kerajaan Allah. Siapa itu pemimpin kerajaan Allah? Ya Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen ikut Yesus stres karena dia lebih banyak mengerem atau gas. Betul tidak? Kalau pikir lambat dia bilang, gas dong, gas. Kiri. Ya, dia mau setir Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya berarti dia penguasa kehidupan kita. Amin. Rumah tanggamu juga begitu. Pekerjaan, masa depan kita, semua ada di dalam kendali Tuhan karena kita sudah dipindahkan. Dengan cepat, nomor 2, identitas baru kita. Dulu kita jauh, sekarang menjadi dekat. Jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Efesus 2:13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, jauh sekali, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dekat artinya apa? Berada di ruang Maha Kudus, berada di hadirat Allah, berada di dalam persekutuan dengan Allah. Status kita, hubungan kita dengan Kristus adalah saudara, satu darah. Hubungan kita dengan Bapa adalah anak di dalam Kristus. Jadi kita dapat berseru Aba ya Bapa. Dulu kita bukan siapa-siapa, sekarang menjadi anak Allah. Dulu jauh, sekarang dekat, erat sebagai anak. Ada amin? Sebab itu saudara, sebagai orang percaya dengan identitas sudah dilepaskan dari gelap, dipindahkan dalam kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Sekarang kita menjadi anak. Taruh tanganmu di dada, katakan saya anak. Anak Allah dalam Kristus Yesus. Karena saya telah berpindah dari gelap kepada terang. Haleluya. Jadi yakin identitasmu, tahu identitasmu. Apa saja aku kerjakan harus selalu katakan, saya anak Allah. Setiap hari tidak berhenti saya mengingat ini. Setiap kali saya berdoa saya selalu katakan, saya anak Allah. Saya bersyukur karena telah ditebus menjadi milik kepunyaan Allah oleh darah anak domba Allah sekali untuk selamanya. Ini identitas saya. Terus menerus saya katakan pada diri saya, deklarasikan pada diri saya, deklarasikan kepada sorga, deklarasikan kepada dunia roh bahwa saya anak Allah. Ini membangun spirit saya, membangun keyakinan saya tentang status saya sebagai anak Allah. Yang terakhir, terang dalam Tuhan. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Kamu terang, bukan lagi gelap. Jadi kalau kita terang, beginilah. Mantap toh? Belum semua ini menyala. Belum semua. Belum lagi kalau dinyalakan yang di sana warna-warni. Tapi paling mantap itu terang. Bukan untuk saling menerangi di antara sesama terang. Kecuali ada tujuan tertentu sehingga terang itu dikasih tambah banyak. Supaya menerangi semua kegelapan. Kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan terang. Dan kamu adalah terang. Kita hadir di rumah yang tidak ada terang menjadi terang. Kalau terangnya ayah cuma 5 watt, karena
begitulah biasa ya. Sibuk cari uang. Tapi di sini tidak begitu. Di sini ayah itu terangnya bukan 5 watt, tapi 100 watt. Amin. Karena ayah di sini kebanyakan adalah pria tulen, pria sejati. Tapi kalau ada ayah yang cuma 5 watt, ditambah ibu, ya katakanlah karena rajin berdoa, dia punya watt 15, berarti sudah berapa? 20 watt. Anaknya rajin, sudah lahir baru, rajin melayani, wattnya 30, berarti berapa? 55 watt. Itu baru 1 anak. Tambah 2 anak pemain drum, dia kalau main drum luar biasa pengurapan Tuhan sehingga orang-orang bersorak bagi Tuhan. Katakanlah dia 45 watt. Maka apa yang terjadi? Rumah itu menjadi 100 watt. Ada haleluya? Haleluya. Rumah 100 watt. Dunia akan semakin terang karena terang Kristus ada di dalam jemaat Tuhan. Amin. Bawalah itu terang 100 watt bagi ke utara, bagi ke selatan. Terang ada di setiap usaha pekerjaan. Jadi saudara, bawalah terangmu yang paling besar nyalanya. Kalau terangmu besar, nanti kita akan bahas minggu depan. Terangmu besar, banyak orang akan datang kepadamu. Amin. Banyak tondalemu. Amin. Kalau terangmu besar, tapi kalau 5 watt tidak jelas. Tapi terang dalam Tuhan itu bukan 5 watt. Amin. Terangmu bercahaya di depan semua orang. Semua orang. Tuhan memberkati. Minggu depan kita lanjut. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Terima kasih buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah menuntun, memelihara dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu membawa kami bertumbuh, berakar di dalam Tuhan dan terus mempercayai Tuhan. Bukan mempercayai perbuatan-perbuatan kami,
bukan mempercayai semua tindakan-tindakan kami, tapi kami mempercayai Allah yang sanggup menolong kami, sanggup memelihara kami, sanggup menjaga kami, memampukan kami untuk menikmati seluruh perjanjian Tuhan, termasuk keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terpujilah Tuhan. Saatnya pagi hari ini kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Kami percaya oleh kuasa darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib, telah melayakkan kami, menguduskan kami untuk mengambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuasa dari Tuhan terjadi atas kami, melimpah atas kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib menyelesaikan semua kutuk dosa dan maut kami. Dan kami percaya bahwa lewat kayu salib kami menikmati seluruh perjanjian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Setiap keluarga dipersilakan membagi itu roti dan anggur. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kasih Allah, angkat hosti di tangan kanan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Siapa yang makan tubuhku yang memperoleh hidup kekal dalam dirinya. Katakan saya percaya. Karena anugerah Allah, Yesus telah mati di kayu salib menggantikan saya, supaya saya dibebaskan dari segala kutuk dosa dan kutuk maut. Saya dibebaskan dari segala ancaman. Saya percaya tubuh saya yang telah ditebus, dikuduskan untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat. Karena tubuh saya adalah alat kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya terima tubuh Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Angkat cawan di tangan kananmu. Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku yang peroleh hidup kekal dalam dirinya. Katakan, saya percaya oleh darah anak domba Allah yang maha kudus, saya telah dibebaskan dari segala dosa saya, dibebaskan dari segala kutuk. Saya percaya perjanjian Allah adalah untuk saya,
dan saya dapat menikmati seluruh janji Allah dari dunia ini sampai dalam kekekalan. Saya percaya dan saya terima pengorbanan Kristus, darah anak domba Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, glory, haleluya. Terus terjadi atas setiap umat-Mu yang mempercayai Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yang dibungkus oleh kuasa darah anak domba Allah. Engkau telah memeterai kami menjadi milik kepunyaan Allah, dan tidak ada satu kuasa yang dapat menyentuh kami, menjatuhkan kami, karena Engkau ada di dalam kami, lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Engkaulah jaminan perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada dasar bagi setiap umat-Mu untuk khawatir dan takut menghadapi kehidupan ini, karena hidup kami terjamin di dalam kedua belah tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua penyediaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat yang berulang tahun, Ibu Lina Rapan 11 September dan Saudari Cindy Septiani 11 September. Tangan Tuhan menopang mereka dalam segala hari-hari hidup dan perjalanan iman mereka. Tuhan tidak membawa mereka turun, tapi bawa mereka naik. Usia yang Tuhan tambahkan tidak tersia-siakan, tetapi digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Lawatlah setiap umat-Mu, bimbinglah mereka untuk bertumbuh dalam pengharapan dan keyakinan akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat rahmat anugerah-Mu turun atas mereka berdua. Secara khusus kami berdoa juga buat keluarga yang berulang tahun pernikahan, Bapak Sulkarnain Siregar dan Ibu Alfira Pirdin, tanggal 9 September mencapai usia pernikahan yang ke-29. Kami berdoa, biarlah rahmat-Mu turun atas keluarga ini. Biarlah kemurahan-Mu dinyatakan atas keluarga ini. Biarlah tuntunan pemeliharaan-Mu terjadi atas keluarga ini, membawa mereka naik dan bukan turun. Berkati mereka sehingga mereka dapat menikmati perjanjian-perjanjian Tuhan. Seluruh keluarga diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terus membawa mereka pada perjanjian-perjanjian-Mu, dan biarlah mereka terus menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Engkau berjalan di depan mereka, membuat keluarga ini berhasil, bahagia, dan selalu sehat dalam perlindungan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat rahmat anugerah Allah turun menaungi keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat bangsa kami, pemerintah kami Indonesia menghadapi COVID-19. Berikanlah hikmat kemampuan kepada bangsa kami dapat menghadapi situasi ini
terlebih dampak daripada COVID-19 dalam berbagai bidang kehidupan, baik pekerjaan, usaha, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Kami berdoa Tuhan lawatlah bangsa kami, supaya dapat mengatasi seluruh problem ini dengan sebaik-baiknya. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami, supaya dapat memimpin negara ini seturut rencana dan kehendak Tuhan. Engkau terus mengendalikan perjalanan sejarah bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Kami berdoa juga pemberitaan Injil terus disampaikan ke seluruh bangsa kami. Setiap suku, kaum, dan bangsa dan bahasa terus mendengar firman Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Semua orang akan bertelut dan semua tidak akan mengaku Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kekasih Allah, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu. Tangan yang terangkat, tangan yang diberkati. Tuhan membawamu naik dan bukan turun. Kemuliaan Tuhan menyertai engkau, dan apa saja yang engkau perbuat dibuat Tuhan berhasil, dan kota ini diberkati karena engkau ada di kota ini. Dimanapun engkau berada saat ini, tangan Tuhan menopang, menjaga, dan memelihara engkau. Terpujilah Tuhan. Sebab itu kekasih Allah, terimalah berkat, rahmat, anugerah Bapa Surgawi, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung, menuntunmu ke air tenang, membaringkanmu di rumput hijau, dan Ia menjamin hak-hakmu di depan lawan sekalipun. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Kekasih Allah, terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam pertemuan kita berikutnya. Selamat ulang tahun kepada Ibu Lina Rapan pada tanggal 11 September dan Saudari Cindy Septiani pada tanggal 11 September. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Zulkarnain Siregar dengan Ibu Alfrida Pirin yang ke-29 tahun pada tanggal 9 September.
Doa dan puasa kembali dijalankan setiap hari Jumat jam 1 siang dan jam 7 malam dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Demikianlah suara Al-Hayat Oikos untuk pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.